Oke, pendengar sekalian, coba deh pernah nggak Anda berhenti sejenak terus mikir, kenapa ya ada kenangan tertentu yang rasanya nempel banget di kepala? Mungkin kayak cerita penulis sumber kita soal pesta ulang tahun ke-18. Bisa ingat detail lantainya lengket lah, dindingnya penuh coretan lah, bahkan mungkin baunya gimana. Tapi makan siang kemarin atau rapat penting minggu lalu, kok rasanya gampang banget ya lupanya, kayak nguap gitu aja. Apa sih sebetulnya yang bikin satu momen itu begitu hidup, begitu lekat di ingatan kita? Nah, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita mau menyelam lebih dalam nih ke bab 2 dari sumber yang Anda bagikan. Judulnya juga asik, Terima Kasih untuk Kenangan. Kita bakal coba urai bareng-bareng gimana sih ingatan itu bisa terbentuk di otak, terus kenapa ya rasanya ingatan itu kok bisa berubah-ubah seiring waktu? Jangan-jangan nggak seakurat yang kita kira. Dan juga peran emosi itu ternyata gede banget loh dalam mewarnai apa aja yang kita ingat. Jadi misi kita hari ini yaitu membongkar cara kerja ingatan. Biar kita paham kenapa memori kita itu bukan kayak video rekaman yang persis sama tiap diputar ulang. Ternyata ingatan itu lebih cair ya, dinamis gitu, dan ini nih yang bikin paling penasaran. Nggak selalu bisa kita percaya 100% akurasinya. Oke deh, mari kita mulai bedah pelan-pelan ya. Pertanyaan dasarnya dulu nih, gimana caranya otak kita ini bisa nyimpen seabrek informasi? Rasanya nggak mungkin ya kalau prosesnya pasif gitu aja, kayak nyimpen file di komputer. Pasti ada mekanisme biologis yang rumit di baliknya kan? Ya, betul sekali. Memang nggak sesimpel itu. Di tingkat seluler, ada satu proses penting banget yang jadi kuncinya. Namanya long-term potentiation, atau sering disingkat LTP. LTP ya? Itu apa tuh? Gampangnya gini, LTP itu soal penguatan koneksi antar sel saraf atau neuron. Bayangin aja ada dua neuron nih. Kalau mereka sering ngobrol, sering aktif barengan, lama-lama jalur komunikasi di antara mereka itu jadi makin kuat, makin efisien. Analogi sederhananya kayak jalan setapak di hutan gitu. Makin sering dilewatin, jalurnya makin jelas, makin permanen kan? Nah, LTP ini dasar kita belajar dan membentuk memori di level sel. Ah, oke oke. Berarti bukan cuma sinyal listriknya aja yang jadi lebih kuat, tapi memang ada perubahan fisik beneran di sambungan antar neuron itu? Tepat sekali, ada perubahan fisik. Neuron itu bisa numbuhin lebih banyak antena buat nerima sinyal, namanya reseptor. Atau bahkan bisa bikin sambungan baru, sinapsis baru. Proses ini dibantu zat kimia khusus, growth factors. Nah, inilah yang bikin memori bisa awet banget, bisa kesimpan lama sekali, bahkan mungkin seumur hidup kita. Jadi ini bukan cuma konsep abstrak, tapi beneran ada perubahan struktur di otak kita, di level mikro. Oke, masuk akal. Kalau gitu memori ini disimpannya di mana dong? Apa ada satu tempat khusus di otak, kayak hard drive gitu, tempat semua data ingatan numpuk? Nah, ini dia. Ternyata nggak sesederhana itu juga. Penyimpanan memori itu lebih kayak sebuah proses, bukan cuma naruh file di satu folder. Prosesnya ini namanya konsolidasi. Dan ini melibatkan beberapa area otak plus butuh waktu. Jadi, waktu kita ngalamin atau belajar sesuatu yang baru, informasi itu pertama kali dicatatnya di area namanya hipokampus. Hipokampus. Sering dengar istilah itu. Letaknya di mana tuh? Agak di dalam otak itu, tersembunyi. Anggap aja hipokampus ini kayak meja kerja atau RAM komputer lah. Tempat informasi baru diolah, disimpan sementara. Oh, jadi hipokampus itu kayak tempat bikin draft kasarnya memori gitu ya? Terus gimana caranya draft ini bisa jadi versi final yang awet dan disimpan lama? Nah, proses selanjutnya itu, draft tadi pelan-pelan dipindahin. Atau lebih tepatnya, jejak memorinya itu diperkuat di area otak yang jauh lebih luas, di permukaan otak, namanya korteks. Korteks ini kapasitas penyimpanan jangka panjangnya gede banget. Nah, proses mindahin atau nguatin jejak ke korteks ini jalannya lambat. Bisa makan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lama juga ya prosesnya? Iya, kinaha persisnya hipokampus ngajarin korteks ini, mekanismenya masih terus dipelajari sih. Tapi intinya, hipokampus ini kayak berulang kali ngaktifin pola neuron di korteks yang nyambung sama memori itu. Sampai akhirnya koneksi di korteks jadi kuat sendiri, jadi mandiri gitu. Nggak terlalu tergantung sama hipokampus lagi. Ada juga teori lain yang bilang jejak di korteks itu sebenarnya udah terbentuk barengan, tapi perlu dimatengin dulu sama hipokampus biar bisa diakses nanti. Berarti hipokampus ini penting banget ya buat memori baru? Krusial, penting banget, terutama buat ngebentuk memori jangka panjang yang baru.
Kalau misalnya nih hipokampus rusak karena cedera atau penyakit gitu, wah orang itu bakal susah banget. Bahkan bisa jadi mustahil buat nyimpen pengalaman baru jadi memori jangka panjang. Memori lama yang udah mapan di korteks mungkin masih aman ya, tapi kemampuan buat terus belajar dan ngingat hal-hal baru itu bisa hilang. Oke, oke, paham sekarang soal dasar penyimpanannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya pribadi paling bikin wah kaget ya dari bab ini. Katanya setiap kali kita mencoba mengingat sesuatu, kita itu nggak sedang muter ulang video rekaman asli dari kejadian itu. Maksudnya gimana nih? Ini kayak mengubah cara saya lihat ingatan selama ini loh. Iya, ini memang salah satu penemuan paling revolusioner ya dalam riset memori beberapa dekade terakhir. Proses mengingat atau recall itu ternyata sebuah proses yang aktif, bukan pasif kayak buka file. Jadi pas kita coba ingat sesuatu, otak kita itu mengaktifkan lagi pola neuron yang dulu menyimpan memori tersebut. Nah, ini kuncinya. Saat jejaring neuron ini aktif lagi, mereka itu untuk sementara balik lagi ke kondisi yang lebih labil, lebih fleksibel. Mirip kayak pas memori itu pertama kali dibentuk. Itu dia poinnya. Dalam kondisi fleksibel atau lunak inilah, memori jadi rentan banget sama modifikasi. Informasi baru yang ada di pikiran kita saat itu, atau suasana hati kita, atau bahkan cara kita cerita ulang kenangan itu ke orang lain, itu semua bisa, tanpa kita sadari loh ya, nyusup masuk dan nyampur sama jejak memori yang asli. Nah, pas memori itu disimpan lagi, proses ini namanya rekonsolidasi. Yang kesimpan itu versi yang udah sedikit atau mungkin banyak teredit ini. Wah, Dan bagian paling repotnya, otak kita seringkali nggak bisa bedain mana bagian asli, mana bagian tambahan hasil editan ini. Nah, inilah dasar ilmiahnya gimana memori palsu atau ingatan yang nggak akurat itu bisa terbentuk. sebentar, sebentar. Memori palsu, berarti kita bisa mengingat sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Atau kejadiannya ada, tapi detailnya salah total gitu. Wah, ini implikasinya gede banget ya, misalnya buat saksi di pengadilan gitu. Gimana peneliti bisa yakin ini beneran terjadi? Bukan cuma orang salah ingat detail kecil biasa aja. Pertanyaan bagus banget. Ya, ini memang konsekuensinya luas. Salah satu peneliti paling terkenal di bidang ini namanya Elizabeth Loftus. Eksperimen dia tuh klasik banget. Misalnya ya, dia pernah nunjukin video simulasi kecelakaan mobil ke peserta penelitian. Habis nonton, pesertanya ditanya soal kecepatan mobil pas tabrakan. Tapi, pertanyaannya ini dibeda-bedain. Sebagian ditanya, kira-kira seberapa cepat mobilnya pas mereka saling bersentuhan, contacted. Kelompok lain ditanya, seberapa cepat pas mereka saling menghantam, hit. Satu kelompok lagi, seberapa cepat pas mereka saling menabrak keras, smashed. Oh, kata kerjanya dibedain ya, terus pengaruhnya apa tuh? Pengaruhnya signifikan loh. Kelompok yang dengar kata smashed, kata yang paling keras, itu secara konsisten ngasih perkiraan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Bedanya bisa hampir 10 mil per jam rata-rata dibanding kelompok contacted. Wow. Ini nunjukin kalau kata-kata aja bisa ngubah kuantitas dalam ingatan kita. Tapi, ada yang lebih mengejutkan lagi. Oh, ada lanjutannya. Apa tuh? Ada. Seminggu setelah nonton video itu, semua peserta ditanya lagi beberapa pertanyaan, termasuk pertanyaan ini. Apakah Anda melihat ada pecahan kaca di lokasi kejadian? Padahal nih, di video aslinya itu sama sekali nggak ada pecahan kaca. Hasilnya, peserta dari kelompok yang sebelumnya ditanyai pakai kata smashed, itu jauh lebih mungkin buat ngelaporin, dan mereka yakin loh kalau mereka ingat ngelihat pecahan kaca. Dibanding kelompok lain. Astaga, jadi bisa ditanamin ingatan palsu gitu ya, cuma lewat pertanyaan. Kurang lebih begitu. Ini bukti kuat kalau sugesti verbal setelah kejadian itu bisa nyuntikin detail palsu ke dalam memori seseorang. Dan parahnya, ingatan yang udah keedit itu menetap, dianggap asli sama orangnya. Wah, gila sih ini. Kalau gitu, balik lagi ke cerita pesta ulang tahun ke-18 tadi. Jangan-jangan ingatan saya soal lantai lengket atau grafiti itu meskipun rasanya nyata banget, udah nggak 100% asli lagi ya. Mungkin tiap kali saya cerita ke temen, ada detail kecil yang tanpa sadar saya tambahin atau saya ubah dikit-dikit gitu. Waduh, ini bener-bener bikin kita perlu lebih rendah hati ya soal kehebatan memori kita sendiri. Tapi kalau ingatan memang bisa berubah gitu, terus kenapa ya kenangan yang ada muatan emosinya kuat? Kayak ulang tahun penting, pernikahan, atau mungkin peristiwa duka cita, itu rasanya kok nancep banget, detailnya jelas, hidup gitu, bahkan setelah bertahun-tahun.
Apa hubungannya emosi sama proses nyimpen memori ini? Nah, ini pertanyaan bagus lagi. Hubungannya emang erat banget. Ada penjelasan biologisnya yang cukup jelas. Di otak kita itu kan ada struktur namanya amigdala. Itu pusatnya ngolah emosi. Amigdala ya? Oke. Lokasi amigdala ini persis nempel sebelahan banget sama hipokampus. Area kunci buat ngebentuk memori awal yang tadi kita bahas. Kedekatan fisik ini kayaknya bukan kebetulan. Oh, jadi area emosi sama area memori itu tetanggaan di otak. Pantesan nyambung ya? Betul. Dan kalau kita lihat dari kacamata evolusi, ini masuk akal banget. Coba bayangin nenek moyang kita dulu. Penting banget kan buat mereka nginget hal-hal yang punya dampak emosional gede. Misalnya, mana sumber makanan yang enak dan aman, itu kan emosi positif ya. Atau sebaliknya, mana predator atau situasi bahaya yang harus dihindari, emosi negatif. Jadi, otak kita itu kayak udah terprogram buat ngasih prioritas lebih ke memori yang dibarengin sama emosi kuat, demi bertahan hidup. Secara kimianya gimana? Pas kita ngalamin emosi yang intens, entah itu seneng banget, takut banget, marah, atau sedih, tubuh kita itu ngelepasin hormon-hormon tertentu. Ada adrenalin, noradrenalin, sama kortisol. Nah, adrenalin ini tampaknya punya peran penting buat nguatin memori emosional. Hormon ini seolah-olah ngasih sinyal ke amigdala dan hipokampus, "Woi, kejadian ini penting nih, simpan yang bener," gitu kira-kira. Akibatnya, aktivitas di kedua area otak itu meningkat, dan jejak memorinya jadi lebih kuat, lebih tahan lama. Makanya, momen kayak hari pernikahan atau kehilangan orang tersayang itu rasanya jauh lebih nempel dibanding ya sarapan pagi 3 hari yang lalu lah. Masuk akal banget sih. Pantesan kenangan emosional itu rasanya kayak dicetak tebal gitu ya di kepala. Nah, terus gimana dengan fenomena yang namanya flashbulb memories? Itu loh ingatan yang rasanya super detail, super jelas tentang momen pas kita dengar berita besar yang mengejutkan. Kayak serangan 911 dulu, atau mungkin bencana alam besar di negara kita. Rasanya kita ingat persis lagi di mana, sama siapa, lagi ngapain waktu dengernya. Apakah ini jenis memori spesial yang lebih akurat dibanding memori biasa? Flashbulb memories. Ya, ini fenomena yang menarik banget. Ciri khasnya memang tingkat keyakinan kita yang tinggi banget sama akurasi detailnya. Rasanya tuh kayak ada lampu kilat kamera yang nyala pas momen itu, terus ngerekam semua detailnya. Lokasi kita, orang di sekitar, apa yang lagi kita lakuin, bahkan perasaan kita saat itu. Semuanya terasa hidup banget. Nah, ini dia ironinya. Justru penelitian ekstensif nunjukin sebaliknya. Meskipun rasanya super akurat dan hidup, flashbulb memories ini ternyata secara objektif tidak lebih akurat dibanding ingatan kita soal kejadian sehari-hari yang biasa aja. Mereka sama rentannya, sama distorsi, sama perubahan seiring waktu. Jadi keyakinan kita akan akurasinya tinggi, tapi akurasi faktualnya, belum tentu. Wow, serius? Jadi selama ini kita kayak ketipu sama perasaan kita sendiri soal ingatan itu ya? Ada contohnya nggak sih? Biar lebih kebayang. Contoh yang paling sering dikutip itu, ya peristiwa 911 tadi. Bertahun-tahun setelah kejadian, banyak banget orang, termasuk tokoh publik kayak Presiden Bush waktu itu, ngaku kalau mereka nonton siaran langsung di TV pas pesawat pertama nabrak menara WTC. Mereka yakin banget ngeliat itu live. Padahal, faktanya, rekaman video serangan pertama itu baru ada dan disiarin beberapa saat setelah kejadian. Nggak ada siaran langsung pas momen pesawat pertama nabrak itu. Loh, terus gimana orang bisa yakin itu ngaku lihat siaran langsungnya? Kok bisa salah kolektif gitu? Kemungkinan besar, ini balik lagi ke proses rekonsolidasi yang tadi kita bahas. Kan beberapa hari setelah kejadian, berita terus-terusan nayangin rekaman serangan pertama itu, diulang-ulang. Nah, tiap kali orang nonton rekaman itu, ingatan asli mereka soal momen pas pertama kali dengar berita itu aktif lagi, jadi fleksibel lagi kan? Rekaman visual dari TV ini kemudian tanpa sadar kejahit masuk ke dalam memori asli pas memorinya disimpan ulang, rekonsolidasi. Hasilnya yaitu memori campuran yang rasanya detail banget, nyata banget, tapi sebenarnya udah terkontaminasi sama informasi visual yang didapat belakangan, bukan rekaman asli dari momen kejadian. Gila, ini benar-benar bikin kita harus mikir ulang soal seberapa pasti ingatan kita ya. Oke. Nah, kalau ingatan bisa diedit tiap kali diingat lagi lewat rekonsolidasi ini, apakah ini bisa dimanfaatin? Maksudnya, apa ini buka peluang buat intervensi, misalnya nih, buat bantu orang ngatasin ingatan traumatis kayak di kasus PTSD gitu? Wah,
Ini harapan besar sekali di bidang terapi psikologis memang. Pemahaman soal rekonsolidasi ini benar-benar buka kemungkinan buat ngembangin intervensi yang mungkin lebih efektif, terutama buat kondisi kayak PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Terapi yang umum sekarang kan exposure therapy ya. Pasien diminta pelan-pelan ngadepin ingatan traumatisnya di lingkungan aman. Tapi hasilnya kadang campur aduk, dan prosesnya bisa berat banget buat pasien. Nah, ide barunya ini, gimana kalau kita ganggu atau edit memori traumatis itu pas dia lagi dalam kondisi labil, pas proses rekonsolidasi. Tapi kan tadi katanya memori cuma jadi fleksibel kalau ada kejutan atau prediction error gitu. Gimana caranya micu itu dalam konteks terapi trauma? Kan traumanya udah terjadi. Nah, itu dia kuncinya. Penting banget. Biar rekonsolidasi terjadi dan memori jadi terbuka buat diubah, perlu ada sesuatu yang melanggar ekspektasi kita soal memori itu, pasti aktifin lagi. Otak kita itu kayaknya agak malas gitu mau repot-repot update memori, kalau nggak ada alasan kuat buat percaya kalau versi lama itu mungkin keliru atau ada info baru yang penting. Jadi, tantangan buat terapisnya adalah menciptakan kondisi di mana pasien mengingat trauma itu, tapi dibarengi elemen kejutan. Sesuatu yang beda dari ekspektasi negatif yang biasanya muncul bareng ingatan itu. Ada penelitian menarik banget dari Merrill Kind. Dia coba pendekatan ini dibantu obat. Dia pakai propranolol. Ini obat golongan beta blocker yang bisa ngeredam respons stres fisik. Tujuannya buat ganggu rekonsolidasi memori ketakutan. Jadi di eksperimennya, peserta diajarin buat ngasosiasiin gambar laba-laba sama sengatan listrik ringan. Biar terbentuk memori takut sama laba-laba itu kan. Peserta diliatin lagi gambar laba-laba yang sama. Tapi kali ini tanpa sengatan listrik. Nah ini dia, prediction errornya, kejutan. Oke, terus apa efek propranololnya di ini? Dikasihnya kapan? Propranololnya dikasih setelah proses reaktivasi dengan prediction error tadi. Hasilnya luar biasa loh. Beberapa waktu kemudian, pas peserta dihadapkan lagi sama gambar laba-laba pemicu takut itu, respon emosional mereka kayak kaget atau refleks loncat pas dengar suara keras tiba-tiba, itu hilang atau berkurang jauh banget. Tapi yang menarik, mereka itu masih ingat secara sadar laba-laba mana yang dulu ada sengatnya. Artinya, mereka masih punya memori faktualnya. Wah, jadi obatnya bisa misahin antara ingatan faktanya sama rasa takutnya gitu ya? Tampaknya begitu. Intervensi pas rekonsolidasi dengan bantuan propranolol dalam kasus ini kayaknya bisa mutusin hubungan antara memori faktual, saya tahu dulu laba-laba ini nyetrum, sama muatan emosional negatifnya. Saya merasa takut kalau lihat laba-laba ini. Ini jelas ngasih harapan baru ya buat pengembangan terapi trauma yang lebih efektif ke depannya. Iya, menjanjikan banget kedengarannya. Oke, kita udah bahas peran emosi, hormon stres kayak adrenalin. Tapi kalau buat memori sehari-hari, pas kita lagi coba fokus belajar atau nginget informasi biasa aja gitu, ada bahan kimia otak lain nggak sih yang juga penting? Oh tentu ada. Banyak sih, tapi salah satu neurotransmitter yang krusial banget itu namanya asetilkolin. Zat kimia ini perannya banyak di fungsi kognitif kita, termasuk buat kewaspadaan, perhatian, fokus, sama motivasi. Asetilkolin ini bantu kita ngatur fokus. Kapan kita harus perhatiin dunia luar, kapan kita bisa tenggelam dalam pikiran internal kita sendiri. Nah, kalau peran spesifiknya buat proses memori gimana? Asetilkolin ini punya peran ganda yang menarik buat memori. Pertama, kadar asetilkolin yang cukup itu penting pas kita lagi nyimpen informasi baru ke memori jangka panjang. Terutama pas kita butuh fokus dan perhatian tinggi, ya kayak pas lagi belajar itu. Kedua, asetilkolin juga bantu pas kita lagi ngingat kembali atau recall. Caranya agak unik nih. Dia itu seolah-olah kayak nyorot lampu ke jejak memori spesifik yang lagi pengen kita akses. Bikin lebih gampang diambil. Sambil, di saat bersamaan, dia sedikit ngerudupin jejak-jejak memori lain yang mungkin mirip atau nyambung, tapi nggak relevan saat itu. Jadi, nggak ganggu proses recall-nya. Oh, kayak ngasih fokus gitu ya pas nginget, ada contohnya? Analogi di sumber Anda itu cukup bagus sih. Bayangin Anda lagi belajar bahasa Spanyol, terus coba ingat frasa me llamo, artinya nama saya. Mungkin aja ingatan lama Anda soal frasa Prancis je m'appelle, yang artinya mirip, ikut kepanggil juga kan di otak. Nah, kadar asetilkolin yang pas itu bantu otak Anda fokus narik jalur neuron buat me llamo tanpa ikut-ikutan nguatin atau terganggu sama jalur je m'appelle yang lagi nggak dibutuhin. Ini bikin proses mengingat jadi lebih akurat dan efisien.
Oke, oke. Jadi ada LTP buat dasarnya, ada konsolidasi buat mindahinnya, ada rekonsolidasi yang bisa ngubah memori, terus peran emosi dan kimia otak kayak adrenalin sama asetilkolin. Lengkap ya? Nah, bab 2 ini kan juga nyinggung satu konsep lagi nih yang rasanya penting buat ngikat ini semua. Gagasan kalau kemampuan otak kita buat belajar dan berubah itu nggak sama rata sepanjang hidup. Kayak ada jendela waktu khususnya gitu. Ini pasti nyambung banget sama plastisitas otak yang jadi dasar semua proses memori ini kan? Nyambung banget. Sangat terkait erat. Konsep ini dikenal sebagai periode sensitif atau sensitive periods. Ini sebenarnya pengembangan dari ide yang lebih lama, yaitu periode kritis atau critical periods. Dulu dipopulerin sama Konrad Lorenz lewat studi imprinting pada anak angsa itu loh. Oh iya, yang anak angsa ngikutin apa aja yang pertama dia lihat itu ya? Betul. Nah, periode sensitif ini adalah masa-masa dalam perkembangan kita di mana otak itu lagi plastis banget, lagi lentur banget, sangat responsif sama pengalaman tertentu buat mempelajari keterampilan spesifik. Kalau lewat dari periode sensitif ini, bukan berarti nggak bisa belajar sama sekali ya, tapi jadi jauh lebih susah dan hasilnya mungkin nggak akan seoptimal kalau dipelajarinya pas di waktu emas itu. Ini nunjukin kalau plastisitas otak kita itu berubah seiring usia. Ada contoh nyata nggak pada manusia yang nunjukin betapa pentingnya periode sensitif ini? Contohnya banyak, dan beberapa cukup dramatis ya, misalnya dalam perkembangan penglihatan. Bayi yang lahir dengan katarak bawaan yang parah itu perlu dioperasi secepat mungkin. Kalau operasinya ditunda kelamaan sampai ngelewatin periode sensitif buat perkembangan sirkuit visual di otak, nah meskipun nanti kataraknya berhasil diangkat, kemampuan ngelihatnya mungkin nggak akan pernah bisa normal 100%. Otak udah kelewat jendela kesempatan kritisnya buat ngebangun koneksi visual yang benar. Contoh lain yang lebih kompleks itu dari studi soal perkembangan sosial dan kognitif. Yang terkenal itu studi anak-anak yatim piatu di Rumania setelah rezim Ceausescu jatuh. Lewat proyek intervensi dini Bukares, anak-anak yang ngalamin pengabaian parah di panti asuhan institusional itu nunjukin banyak masalah. IQ rata-rata lebih rendah, bahasa telat berkembang, masalah perilaku sosial kayak susah ngebentuk ikatan emosi, bahkan pola aktivitas otaknya EEG beda, lebih rendah. Kasian banget ya. Terus apa kondisi mereka bisa membaik kalau lingkungannya diganti? Misalnya diadopsi gitu. Nah, studi ini juga nunjukin harapan. Sebagian anak dari panti itu kemudian dipindahin ke keluarga asuh, foster care, yang ngasih perhatian dan stimulasi individual. Hasilnya, banyak aspek perkembangan mereka memang nunjukin perbaikan. Tapi, nah ini poin pentingnya, tingkat pemulihannya itu sangat bergantung sama usia pas mereka dipindahin. Contohnya nih, buat ngejar ketertinggalan bahasa, hasil terbaik itu kalau dipindahin sebelum usia 15 bulan. Kalau buat pemulihan IQ, jendela optimalnya itu kayaknya sebelum usia 18-24 bulan. Ini bukti kuat kalau ada periode sensitif yang beda-beda buat kemampuan yang beda-beda juga. Kalau udah lewat dari jendela itu, plastisitas otak buat fungsi itu udah mulai berkurang. Susah ngejarnya. Terus apa yang terjadi di otak mereka selama periode pengabaian itu? Kenapa bisa separah itu dampaknya? Salah satu dugaan kuatnya, itu ya dampak negatif dari stres kronis di awal kehidupan. Kalau anak terus-terusan ngalamin stres berat, kadar hormon stres kayak kortisol di tubuhnya itu tinggi terus. Nah, kortisol tinggi yang kronis ini bisa ngerusak perkembangan otak yang normal. Stres ini bisa ngehambat pertumbuhan cabang-cabang neuron, dendrit, ngurangin pembentukan sambungan antar neuron, sinapsis, dan ganggu proses myelination. Myelination itu pembentukan selubung lemak di sekitar kabel saraf, yang penting banget buat kecepatan ngirim sinyal di otak. Jadi struktur otaknya beneran bisa beda gitu ya? Iya. Hasil pemindaian otak anak-anak ini memang nunjukin volume materi abu-abu, badan sel neuron, sama materi putih, koneksi saraf yang ada selubung mielinnya, itu lebih kecil dibanding anak-anak yang tumbuh normal. Kabar baiknya, intervensi kayak dipindahin ke keluarga asuh itu bisa bantu pemulihan, terutama di struktur materi putihnya. Jadi, otak masih punya kapasitas buat memperbaiki diri, walau ada batasnya. Intinya, stres kronis itu bikin otak kayak kejebak dalam mode bertahan hidup terus-menerus. Kondisi kimiawi kayak gini nggak bagus buat proses belajar dan ngebentuk memori baru, karena cenderung menghambat proses LTP tadi. Luar biasa ya kompleksnya cara kerja otak dan memori kita ini.
Jadi, oke, setelah kita ngobrol panjang lebar nih soal bab 2 ini, mulai dari gimana memori terbentuk di level sel, gimana dia bisa berubah, pengaruh emosi yang kuat, sampai soal jendela plastisitas otak. Apa yang kira-kira rangkuman atau intisari yang bisa kita ambil bareng-bareng buat Anda para pendengar renungkan? Jelas banget kalau memori itu bukan sekedar mesin fotokopi kejadian masa lalu ya. Ya, intinya mungkin yang paling penting buat diingat adalah bahwa ingatan itu sebuah proses yang sangat dinamis, aktif, dan sifatnya itu rekonstruktif alias dibangun ulang. Tiap kali Anda ngakses sebuah memori, Anda itu sebenarnya nggak cuma ngambil file dari rak. Anda lagi ngebangun ulang memori itu. Dan dalam proses itu, Anda buka pintu buat perubahan. Bisa kecil, bisa besar. Emosi itu kayak pahat yang kuat. Dia ngukil beberapa kenangan jadi dalam banget. Tapi hasil pahatannya itu belum tentu presisi 100% sama aslinya. Dan yang jadi dasar semua ini, ya kemampuan luar biasa otak kita buat berubah dan beradaptasi. Terutama di periode-periode sensitif tertentu. Memahami sifat dinamis dan kadang rapuh dari ingatan ini, mungkin bisa bikin kita lebih bijak ya. Lebih bijak nyikapin kenangan kita sendiri, juga cerita atau kesaksian dari orang lain. Oke, setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat jadi bahan renungan mungkin. Kalau ternyata ingatan kita itu sebegitu cairnya, segitu gampangnya dibentuk ulang sama proses mengingat itu sendiri, sama emosi kita hari ini, sama informasi baru yang terus masuk, pertanyaannya, seberapa banyak sih dari narasi sejarah pribadi kita, cerita hidup kita, yang kita pegang teguh sebagai kebenaran, itu benar-benar representasi akurat dari kejadian aslinya? Dan seberapa banyak yang jangan-jangan cuma hasil rekonstruksi berulang kali tanpa kita sadar? Terus, apa dong implikasinya buat cara kita memandang kesaksian orang lain? Atau bahkan buat keyakinan-keyakinan kuat kita sendiri yang akarnya dari pengalaman masa lalu, yang mungkin fondasi ingatannya nggak sekokoh yang kita kira selama ini? Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.